Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita masih membahas tentang sebuah pernyataan dari ustazah seorang daiyah muda, yakni Ustazah Dr. Nela Luki. Dalam kali ini beliau mengatakan bahwasanya siksa kubur itu dalilnya tidak ada. Benarkah dalilnya itu tidak ada? Kemudian apakah di dalam kubur itu yang disiksa rohnya atau jasadnya? Insya Allah inilah nanti yang kita coba untuk menjawabnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lengkapnya silakan dulu simak videonya berikut ini. Dan siksa kubur tidak ada dalilnya. Ada dalilnya cuman status hadisnya cuman hasan. Ya, cuma menengah saja. Riwayat mengatakan sakitnya azab kubur itu bagaikan kita disiksa dan diangkat mayat kita untuk jalan tingginya mayat itu dihempaskan 40 tahun perjalanan kaki. Hadisnya hasan, tidak ada dalil menjelaskan tentang siksa kubur. Oh, kalau kita meninggal yang disiksa itu jasad kita, roh kita, atau dua-duanya. Tidak ada dalil yang menjelaskan. Jadi nggak bisa dibahas. Apakah nanti ketika bapak meninggal yang disiksa itu jasadnya bapak, rohnya bapak, atau kedua-duanya? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Apakah langsung masuk surga setelah azab kubur? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus dibangkitkan dulu di padang mahsyar. Ngapain kita di padang mahsyar? Ada dua aktivitas kita. Yang pertama, kita mencari Rasulullah SAW. Dan mencari Rasulullah di antara sekian banyak umat. Nanti umat Nabi Daud kan mencari Nabi Daud. Umat Nabi Musa mencari Nabi Musa. Umat Nabi Isa mencari umat Nabi Isa, mencari Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini ada dua soalan yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah dalil tentang adanya azab kubur. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sebuah sabdanya yang disampaikan melalui Abdullah bin Mas'ud, kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a tabarukalladzi biyadil mulk kulla lailatin manallahu biha min adzabil qabri." Siapa saja yang membaca surah Al-Mulk, tabarukalladzi biyadil mulk, setiap malam, kata Rasulullah, maka Allah akan menghindarkan dia dari azab kubur. Artinya di sini adanya azab kubur. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa siapapun orangnya yang melazimkan, merutinkan membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghindarkan dia dari azab kubur. Ini yang pertama. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengajarkan juga doa kepada umatnya ketika hendak tasyahud akhir. Ketika selesai tasyahud akhir, maka hendaklah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekhani dan Imam At-Tirmizi dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas di sini ya bahwasanya hadis ini Rasulullah mengajarkan supaya kita terhindar dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini sudah jelas menandakan adanya azab kubur. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini soalan yang pertama. Adapun soalan yang kedua, ya, yang ditanyakan juga oleh Ustazah Dr. Nela Luki tadi, bahwasanya yang disiksa itu apanya? Apakah ruh ataupun jasad? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat ulama bahwasanya yang disiksa itu adalah ruh dan jasad.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ghafir ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini wa 'arrafna bidhunubina fal ila khurujum min sabilin, yang artinya mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali, dan kami mengakui dosa-dosa kami, maka apakah ada jalan untuk keluar bagi kami dari neraka? Ini adalah pertanyaan mereka yang berada di dalam kubur dan nanti juga di dalam yaumil mahsyar. Ya, pertanyaannya sama, doanya sama. Mereka meminta ketika mereka berada dalam kubur, doanya ini juga. Ya, ketika mereka berada di akhirat, doanya ini juga. Jadi mereka nanti meminta orang-orang yang mati, kemudian orang yang kelak bangkit dari kiamat itu doanya sama, memakai doa yang sama ini. Adakah jalan keluar bagi kami dari azab neraka ini? Artinya bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa di dalam kubur itu juga ada azab yang diberikan kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini, bahwasanya Imam Al-Qurtubi mengatakan yang disiksa di dalam kubur itu adalah roh dan jasadnya. Bagaimana melogikakan ini? Kalau memang kata beliau hanya roh saja yang diazab, kenapa mesti ada hidup dan mati? Bukankah ketika orang mati itu jasadnya pun tersiksa? Maka ini menandakan bahwasanya yang disiksa itu adalah ruh dan jasad. Hal ini senada yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam Syarah As-Sudur. Beliau juga mengatakan bahwasanya yang disiksa itu adalah ruh dan jasad. Kalau orang-orang yang berada dalam kubur mendapatkan siksa, maka siksanya itu mengenai ruh dan jasad. Ketika seorang itu mendapat nikmat kubur, maka yang menikmatinya pun adalah ruh dan jasadnya. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ketika orang mendapatkan azab kubur, maka yang terkena itu adalah ruh dan jasadnya. Ketika orang yang mendapat nikmat kubur, maka yang merasakan nikmat kubur tersebut adalah ruh dan jasadnya. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.